Oke, jadi di video kali ini kita ada galapan mesin las ya. Mesin las Rhino 900 watt. Jadi di mana mesin las ini sudah diserviskan habis ratusan ribu ya, Bro ya. Tapi belum memuaskan hasilnya ya. Oke, kita lanjut cek di mana kerusakannya, Bro. Ya, jadi sebelumnya saya sarankan bagi kalian yang ingin paham, saran saja jangan di skip ya, Bro ya, agar kalian bisa mengerti. Karena seperti biasa sistem elektrikal ini kan kita harus mengurutkan satu-satu, dan tentunya tidak semudah elektrik cewek di TikTok ya kan. Oke, itu sudah terlepas ya bagian cover. Kemudian kita lepas baut-baut yang mengikat PCB pada mesin lasnya ya. Tuh, kita percepat saja agar tidak memperpanjang durasi, Bro. Oke, kita lepas dulu untuk mempermudah pengecekan arus ya. Dan kita kerjakan itu jangan buru-buru ya, kita mesti fokus agar tidak kesengat listrik ya kan, karena ini cukup berbahaya. High voltage ya kan, voltase tinggi. Oke, kita lanjut dulu bongkar-bongkar sampai lepas ini ya baut-bautnya. Dan perlu kalian ketahui, ini posisi bongkarnya di bengkel ya. Jadinya berisik, kita percepat saja. Oke, kita lanjut videonya, Bro. Ini tadi kan sudah dibongkar di bengkel, kemudian saya bawa pulang hanya mesinnya ya, Bro ya. Nah, lepas dulu plastiknya, kita keluarkan dulu. Ini solder sudah kita tancapkan supaya panas dulu. Kemudian saya siapkan seperti biasa ya, multi tester untuk mengecek arus dan sebagainya, Bro. Oke, kita tunggu dulu soldernya ya. Oke, kita solder dulu kabel yang menuju kabel AC ya, atau yang menuju meteran PLN. Kita solder dulu karena kabel yang AC bawaan lasnya kan kita tinggal di bengkel tadi ya. Kita pakai ini dulu untuk mengetes ya. Oke, setelah disolder tinggal kita tancapkan tes ke PLN ya. Kita balik dulu apakah relay bekerja. Nah, ini indikator menyala ya, dan relay tadi bekerja. Oke, kalian bisa perhatikan di sini indikator dan relaynya bekerja. Kita tancapkan lagi. Bunyi ya, tik, dan lampu indikator menyala. Oke, sekarang kita lanjut untuk cek arusnya. Sesuai jalur, ini adalah dioda Bridge atau penyarah arus, dan ini kapasitornya ya 400 volt 470 mikro farad ya. Kita cek arusnya dulu di bagian arus yang pertama, ini dari AC PLN menuju dioda, kemudian menuju kapasitor 400 volt. Kita cek dulu arusnya di sini. Karena dia DC, kita setting di 1000 karena di atas 400 ya. Perlu kalian perhatikan, ini posisi plus dan ini posisi negatif. Plusnya kita taruh di sini dan negatifnya kita tes sambungan di sini. Oke, kita cek arusnya keluar.
bisa kalian lihat arus keluar ya dari kapasitor yang 400 volt. Oke, yang jelas nih dari dioda bit arus masuk ke kapasitor yang 400 volt. Jadi perlu kalian ketahui nih, alas ini tidak bisa mengeluarkan arus ya kata si pemilik, karena sudah diserviskan habis banyak tapi tidak berhasil ya. Dan ini dibawa ke bengkel tadi ini karena punya teman ya. Dan perlu kalian ketahui ini tidak bisa di skip bro kalau melihat channel seperti ini ya. Sebab ini tidak semudah seperti janji-janji kampanye bro, yang merayat malah melarat ya kan. Oke, setelah arus sudah ada, kita lanjut cek arus yang menuju MOSFET nya bro. Nah ini masuk ya, arus yang menuju MOSFET ada. Oke, tadi harusnya ada. Jadi kalau kalian perhatikan di sini adalah dari arus AC 220 masuk ke dioda bridge, kemudian masuk ke kapasitor, kemudian masuk ke transistor ya, N channel ini MOSFET untuk men-switching di bagian trafo-thyroid atau trafo-ferrit ini ya. Setelah itu trafo-ferrit di switching, kemudian masuk ke dioda penyiar ke sini itu, baru ke output yang menuju tangkai batang lasnya ya. Nah ini kan positif, ini negatif. Dan seperti biasa kita urutkan dari awal ya. Tadi sudah dicek arus yang kapasitor 400 volt, kemudian arus yang menuju MOSFET nya ada, kemudian arus yang menuju kapasitor milap atau kapasitor kerambeknya ke sini. Kita lanjut ke sini. Oke, jadi tadi sudah beli MOSFET nya ya bro ya. Ini MOSFET yang baru, kemudian tadi penyedot timahnya sekalian beli. Oke, kita langsung lepas saja bagian MOSFET yang lama ya, kita lepas dulu. Iya, kalau tetangga kalian masih sibuk pamer-pamer motor kreditan ya kan bro. Jadi kita akan mencari solusi di mana kerusakan mesin las ini, karena sudah diganti pada MOSFET-nya ya kan. Untuk MOSFET-nya ini kan menggunakan 2 biji untuk men-trigger trafo, dan kemudian disearahkan ke pada 3 dioda ini ya kan, ke dioda output maksud saya. Jadi setelah kita ganti, maksud saya kita cek arusnya dulu yang dari MOSFET masuk ke arah trafo thyroidnya ya bro ya. Kita lanjut dulu. Kita lanjut untuk mengecek arus yang menuju output ya. Kita setting di 1000 karena dia di ampere besar ya. Takutnya ini, karena ini abal-abal, takutnya terbakar ya kan. Kemudian kita taruh di sini untuk yang negatif, ini yang menuju kabel tester maksud saya. Ini adalah negatif trafo. Di sini ini trafonya kan mengeluarkan 2 arus bro. Ini adalah bagian groundingnya atau yang negatif menuju stick las ya. Kemudian ini plus, kemudian disearahkan oleh 3 dioda ini. Oke. Sekarang kita coba tancapkan dulu yang menuju PLN ya.
Oke, setelah itu kita cek arusnya dulu yang sebelum masuk dioda ya. Ini adalah jalurnya ke sini. Nah, sorry. Ya, jadi cukup jelas mesin las ini yang terjadi kerusakannya pada bagian MOSFET ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini terlihat ya testernya. Kita cek dulu arus yang bagian sebelah sini bro, sebelah kiri ya. Nah, ini terlihat arusnya ada. Kemudian lanjut yang sebelah kanan. Nah, arusnya kecil bro, cuma 45 volt AC ya kan, tapi ampernya yang besar bro, sehingga bisa membakar kawat las. Nah, ini sudah terbaca. Ini untuk arus yang sebelum dioda ya. Ini sudah terbaca juga 45 volt bro, enggak besar ya kan. Oke, karena dari trafo kedua sisi ini keluar ya, kedua outputnya keluar, kita lanjut ke output yang sesudah dioda. Itu artinya dua arus yang dari output trafo ini disatukan oleh dioda, ketiga dioda ini ya. Oke, kita cek setting dulu ke DC. Dan harus keluar dulu. Nah, lihat ya, harus keluar. Kemudian sekalian lihat di sini. Ini adegan berbahaya, jangan ditiru ya. Untuk mengetes. Lihat, dia. Oke, itu tadi sudah ketemu semua masalahnya ya. Bagi kalian yang kurang paham, silahkan komen di kolom komentar bro, jangan malu-malu ya kan. Dan jangan di skip kalau nonton ini. Kalau ini kan sistem electrical, ini kan memang harus diurutkan dari satu persatu komponen ya, agar kalian tidak gagal paham. Alangkah baiknya saya sarankan ya kan, jangan di skip kalau menonton channel yang seperti ini. Ini sudah diurutkan tadi, mulai dari PLN 220 menuju dioda penyearah, kemudian menuju kapasitor yang 400 volt, kemudian yang dari 400 volt menuju MOSFET, setelah MOSFET menuju kapasitor Miller, setelah kapasitor Miller masuk ke trafo terawatt, kemudian output trafo disearahkan menggunakan dioda kemudian ke output stick las ya. Oke, cukup jelas. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan komentar di kolom komentar di bawah bro. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, jadi ini sudah nyampe di bengkel ya bro ya, tinggal kita rakit untuk bagian mesinnya ya. Oke, kita rakit dulu untuk bagian mesinnya bro, casingnya di bengkel ya. Oke, kemudian kita pasang dulu untuk bagian pendinginnya ya. Ini pendingin MOSFET, kita pasang dulu. Ini pastikan pendingin belakang terselesai, kemudian pendingin depan ya. Oke, semua pendingin sudah terpasang, kuat ya. Oke, kita pasang soketnya ya. Kita pasang soketnya yang menuju saklar. Dan kemudian soket kipasnya, ini kipas bagian belakang kita pasang dulu soketnya di sini. Oke, setelah itu kita pasang baut yang menuju tangkai lasnya ya. Oke, ini kipas berputar ya. Tinggal kita tes nanti, coba buat ngelas. Sudah berputar, nyala. Oke, kita lanjut tes bro, tahap pengetesan. Oke,
kita kasih on. Yuk. Oke, jadi ini sudah berhasil ya, sudah dites. Ini mau dicoba di standar motor, bro. Oke, ini langsung dites di standar motor ya, bro ya.